Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa pada malam hari yang indah ini. Saya diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat Orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas." Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah pada malam hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari akhir ini, ya, akhir zaman ini, ya, telah dibuatkan oleh Nabi Yoel, ya, hari Tuhan itu akan datang, ya, maka akan terjadi tanda-tanda di bumi, di langit, ya. Tanda-tanda di bumi itu, ya, kelaparan, gempa bumi, bencana alam, ya, semuanya, api, ya, virus, berbagai macam, ya, segala hal yang akan terjadi di bumi, dan tanda-tanda di langit, ya. Bulan akan berubah menjadi darah, ya, merah darah, dan matahari itu akan menjadi hitam, ya, gelap gulita, ya. Matahari itu tidak akan bersinar lagi. Jadi dahsyat sekali, ya, hari Tuhan itu akan datang, dan dia akan datang, ya, seperti pencuri, ya, Bapak Ibu. Tidak akan ada manusia pun, satu manusia pun yang akan tahu, ya, Tuhan itu akan datang kapan, ya. Di tengah-tengah dunia ini tidak ada satu manusia pun yang akan tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan manusia itu teruna, anak-anak perempuan, laki-laki, ya, semuanya itu akan mendapat penglihatan, bernubuat. Mereka akan bernubuat, mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan, ya, tentang hari Tuhan ini. Dan juga mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan itu berupa panggilan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang, ya, Bapak Ibu, yang belum menemukan jalan yang lurus. Tuhan akan mendapati mereka, ya, melalui apa? Lewat apa? Mimpi dan penglihatan-penglihatan. Tuhan akan memanggil mereka semuanya untuk apa? Kepada jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu, ya, Bapak Ibu, supaya mereka dapat mengenal jalan kebenaran itu, jalan yang lurus, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, manusia-manusia, ya, pada zaman akhir ini banyak akan mendapatkan mimpi-mimpi yang luar biasa, ya, penglihatan-penglihatan daripada Tuhan, ya. Intinya apa? Supaya manusia itu bertobat, mengenal jalan Tuhan itu sendiri, ya, mengenal jalan yang lurus itu, jalan yang penuh kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan, jalan yang tidak ada melewati api, ya. Kita jangan terjebak di jalan api, ya, kekekalan api neraka itu. Karena kita kalau menempuh jalan api neraka itu, jalan api, kita sudah terjebak di dalamnya. Kita tidak akan bisa keluar, ya, Bapak Ibu, ya, kalau kita telah melewati jalan api itu. Karena sudah itu jalan yang akan kita lewati seterusnya, ya. Kekekalan itu api, itu neraka, ya, Bapak Ibu. Jadi jalan kebahagiaan, sukacita, jalan kebenaran, Roh Allah yang Maha Kudus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Dialah Allah yang Maha Kudus, dialah Allah yang Maha benar, kekal, maha besar, dan abadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya melalui jalan Yesus Kristus saja manusia itu bisa diselamatkan, dan tidak melalui jalan api, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kenalilah jalan itu yang penuh cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, ya. Sebelum hari Tuhan itu akan datang, ya, banyak orang akan bernubuat, banyak orang akan mendapatkan mimpi-mimpi, banyak orang akan mendapatkan penglihatan-penglihatan,
ya, yang intinya adalah memperkenalkan jalan yang lurus itu, jalan kekal, jalan Allah ya yang maha mulia, ya menunjukkan kepada kita manusia agar bersiap-siap kita menjadi mempelai Tuhan yang maha kudus, mempelai Tuhan yang bercahaya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada saya ingin bercerita pada malam hari ini tentang penglihatan saya ya dari 2019 itu tentang negara Cina ya. Saya diingatkan oleh roh kebenaran ini ya. Saya ingin menyaksikan itu dari tahun 2019 ya, saya mendapatkan penglihatan itu. Ada juga kesaksian saya di channel Sahabat Allah ya, kita bisa nonton di situ banyak ya. Saya mendapatkan penglihatan itu dari 2019. Allah telah memperlihatkan kepada saya sebagai hambanya mengenai negara China ini ya, China RRC itu ya. Ya, saya dikode pada saat itu 2018 itu mengenai pertama itu tentang virus corona ini, tetapi pada waktu itu saya belum tahu Bapak Ibu. Saya dikode dengan kain putih yang bergelombang, ya berjuta-juta orang di atasnya, ya malaikat Tuhan memegang parang ya bulan sabit di tangannya, berdiri di padang padi yang sudah menguning ya, itu padi yang siap dipanen ya, berhektar-hektar ya, dari ujung ke ujung itu saya tidak bisa, karena apa, seperti lautan itu yang luasnya tidak ada batasnya. Dan saya diperlihatkan tikus yang besar itu, saya diperlihatkan belalang ya, jangkrik dan belalang itu menyerang dunia ini ya. Saya lihat dari atas itu gelap dunia ini ya, dikasih penglihatan seperti itu, luar biasa dahsyat. Dan itu kode Bapak Ibu untuk virus corona ini akan berlaku di tahun 2020 ya, Januari 2020. Tetapi roh Tuhan itu sudah mengingatkan saya jauh-jauh hari, dari bulan Oktober, November, Desember ya. Dan suara Allah Roh Kudus itu ya berkata, manusia, hai manusia, kalian akan datang, anak-anakku, kalian akan datang di hadapanku menangis dan meraung-raung ya, kalian akan datang di hadapanku menangis dan meraung-raung di hadapanku di hari kelahiranku ya, 25 Desember. Saya pikir Desember itu ya akan terjadi apa, umat Tuhan pada saat itu akan merayakan Natal, sehingga saya sudah begini ya, berjaga-jaga pada saat itu apa yang akan terjadi. Dan saya putar televisi, saya mencari informasi apa yang terjadi, yang akan terjadi pada umat Tuhan, pada umat manusia secara keseluruhan, karena dikode pada saat itu dunia ya, diperlihatkan kereta kematian itu, dan saya masuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Itu alam roh ya Bapak Ibu. Dan di kain putih itu berjuta-juta orang pakai masker ya, mereka terombang-ambing, sampai saya lihat itu muntah ya. Saya pada pagi hari itu, penglihatan pagi hari, saya sampai muntah-muntah pada saat itu, pusing ya, karena saya lihat kain putih itu bergelombang dan diperlihatkan, dinyatakan bahwa virus corona ini akan datang secara bergelombang secara seperti kain putih itu ya, secara bergelombang seperti gelombang air laut yang tidak ada habis-habisnya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Karena masa virus corona ini ya, masa ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah menggunakan waktu ini ya, mari kita persiapkan diri sebaik-baik mungkin ya, sampai virus corona ini tidak akan berakhir Bapak Ibu. Dia akan datang secara bergelombang sampai kedua belah pihak ini ya, dari sebelah Tuhan Allah itu ya, betul-betul siap ya, dengan jumlah anggota jiwa-jiwa kerajaan itu, surga itu full ya, di kerajaan surganya itu menjadi full ya, dengan orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan ya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, penebusan Allah itu sendiri ya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, ditebus oleh dosanya ya, dengan pengorbanan Allah itu sendiri. Jadi di sebelah pihak daripada setan ini siap juga mereka dengan segala bentuk pemerintahan yang akan mereka atur ya, dengan tatanan dunia baru ini ya. Dan coronavirus itu akan jalan terus ya, dan sampai benar-benar mempelai Tuhan ini siap ya, sampai pada pengangkatan itu. Jadi
waktu ini kita siapkan untuk diri kita masing-masing ya, untuk mempersiapkan diri dan mempersembahkan tubuh kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Ya, saya diperlihatkan tentang Cina ini ya Bapak Ibu, dan berlangsung sampai di Januari Februari itu diperlihatkan terus ya, air kecoklatan itu ya, diperlihatkan satu orang malaikat itu membuka mata air ya, dan suara Roh Kudus itu berkata dunia ini akan dijadikan basah dan tenggelam ya, negara-negara yang dipukul akan dipukul ya, kota negara dengan banjir bandang ini ya, air kecoklatan ini. Nah setelah itu dengan tsunami, disusul dengan tsunami. Banyak kode yang saya terima ya Bapak Ibu, telah diperlihatkan kepada saya sungguh nyata ya, bagaimana bendungan-bendungan air itu jebol ya, seperti saya lihat betul-betul di dunia nyata itu. Di dunia alam roh itu saya sudah lihat duluan ya Bapak Ibu, bendungan Cina itu jebol ya, sampai saya tutup mata saya itu ya. Ada di video saya itu yang berapa bulan lalu itu, ada ya, saya menyaksikan itu ya, sampai saya ketakutan ya. Saya bilang, Tuhan saya tidak mampu. Tetapi pada waktu bersamaan kuasa Allah itu, Roh Kudus itu memampukan saya untuk melihat segala sesuatu yang ngeri, sangat ngeri bagi saya pada saat itu, karena belum terjadi di dunia nyata. Saya sudah lihat duluan Bapak Ibu, yaitu karunia penglihatan. Dan saya menutup muka saya begini, ya Tuhan saya tidak sanggup melihat ini ya. Kadang saya menjerit yang menangis secara manusia, karena hilang ya, langsung lemas badan saya ini, seperti tidak ada tulang ya. Saya gemetar ya badan saya ini. Tetapi pada waktu itu pada saat penglihatan itu, hitungan menit detik itu, seperti saya ini dikasih lupa ya, dikasih seperti hilang ketakutan saya ini. Dan dikatakan beritahukan kepada seluruh manusia ya, bahwa murkaku ini, murka Allah ini menyala-nyala ya untuk manusia. Karena apa? Dosa kita manusia ini yang terlalu berat ya, terlalu banyak di hadapan mata Tuhan itu, sehingga yang terjadi adalah penghukuman Tuhan atas dunia ini sudah berlaku ya Bapak Ibu ya. Kita berjaga diri kita masing-masing ya, hati kita itu bereskan di hadapan Tuhan ya. Kita persembahkan tubuh kita, bait Allah kita ini yang kudus ya, di hadapan Tuhan. Yang usahakan kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Allah sangat senang dengan pribadi-pribadi manusia yang mau datang dalam kerendahan hati, yang mau datang di dalam sujud penyembahan mereka ya, yang mau sungguh-sungguh hatinya itu tulus menyembah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal mengapa saya malam ini lagi digerakkan Roh Kudus itu menyaksikan pada malam hari ini, karena saya barusan mendapatkan penglihatan ya Bapak Ibu, di dinding ya, di dinding kos ini ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan penglihatan di sebelah kiri ya, orang Cina ya, muka Cina, Chinese ya, RRC, bukan Chinese Indonesia ya, beda. Kayak muka Chinese ya, orang asli memang Cina ya, di negara Cina sana, RRC sana ya. Ya, memang mereka belum mengenal Allah ya seluruhnya. Tetapi Tuhan itu banyak memberikan penglihatan kepada saya. Negara ini ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, negara ini sepertinya dikhususkan oleh Tuhan ya. Tuhan pukul dia hebat sekali ya, luar biasa. Tuhan menekan negara ini supaya apa? Manusia ini boleh mencari kebenaran itu, boleh mencari Allah ya. Jikalau mereka masih angkuh ya, masih tidak mau mencari Allah ya, mereka masih dalam kesombongan mereka, maka Allah itu akan memukul ya negara ini, luar biasa. Kita menjadi penonton, tinggal kita nonton ya di YouTube, di berita, ya Allah ya Allah, kasihani kami manusia. Kita akan terkaget-kaget ya, mata kita itu akan terkaget-kaget. Itu penglihatan saya 2019 Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di Januari 2020 ya. Ini negara ini seperti di sebuah stadion ya, negara Cina ya, yang saya lihat itu Timur Tengah ya. Mereka ini akan keluar sebagai negara, sebagai pembuka perang ya, karena burung dan unta ya pada saat itu dijadikan satu binatang, dan dia ada berjalan pelan-pelan, dan di atas burung onta ini, burung kepala burung badannya onta ya, prajurit mengenakan
pakaian serba hitam semua ya, seperti ninja ini yang tinggal mata, dan dia mengangkat pedang sekitar 2 meter. Itu artinya perang Bapak Ibu. Dan di depannya ini Cina dan Timur Tengah ya, dan disusul dengan negara Italia Roma dan Amerika Serikat di belakang. Itu dilambangkan mereka dengan toko. Toko dari Italia Roma itu yaitu Bapak Sri Paus dan Bapak Presiden Donald Trump ya, yang Amerika Serikat ini. Ya, mereka keluar dan sementara menuju pintu dunia nyata. Dan sekarang ya, penglihatan saya ya, mereka sudah mendekati sekali pintu keluar di dunia nyata ini, dan kita menyaksikan, melihat berita-berita dari sana Bapak Ibu. Mata kita fokus kepada mereka, karena saya mengatakan dari sesudah penglihatan itu ya, saya akan bilang kepada semua orang bahwa keempat negara ini akan dipukul habis oleh Allah ya. Sebelumnya itu akan dipukul melebihi daripada negara-negara lain ya. Murka Allah itu akan tercurah kepada negara-negara ini. Dan lihatlah sekarang ini ya, yang sedang berlaku di dunia nyata ini, kita lihat bahwa di Amerika Serikat ya, api itu ya, itu sudah dikode memang sebelumnya kepada saya. Tuhan telah memperlihatkan ya, karpet merah semua dialas di tanah, baik itu karpet itu dialas dengan rapi ya, merah ya, sangat indah sekali. Saya lihat ya, semua saya kaget, loh kok karpet merah ini indah sekali, kenapa cuma dialas di tanah semua ya, di hutan-hutan, di ruko-ruko, di rumah-rumah mewah, di rumah-rumah penduduk ya, di mana-mana semua penuh dengan karpet merah. Saya kaget pada saat itu ya, dan tembus di status FB saya ya, yang Fei Hamdani itu dari 2019 Bapak Ibu. Saya bahas status itu dan orang-orang menjadi takut ya membaca status-status saya itu. Mereka seringkali menyuruh saya hapus, dan seringkali saya mengikuti kemauan mereka, tetapi suara roh Tuhan itu marah kepada saya. Jangan kamu mengikuti apa kata manusia, tetapi kamu harus mendengar apa kata-kataku, anakku. Jangan kamu menuruti apa perkataan manusia, karena kamu hambaku, hamba Allah ya. Kamu harus mendengarkan kata-kataku ya. Mereka menjadi takut, mereka menjadi tidak bisa tidur, karena apa? Karena dosa mereka, kedanggigan mereka, mereka masih mengikuti keinginan hawa nafsu duniawi ini. Jangan, kamu harus mengikuti apa kataku, apa kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Barusan saya melihat di dinding itu, di sebelah kiri ini orang Cina ya, mata sipit, RRC itu, dan di tengah-tengah ini serigala Bapak Ibu, binatang serigala ya. Kita telah mengenal binatang serigala ini yang sangat jahat ya. Dia memangsa segala sesuatu ya, tanpa mengenal belas kasihan ya. Dan di samping begini saya lihat Israel yang kemarin itu, yang saya lihat muka bangsa Yahudi ya, yang memakai topi rabi itu ya, yang memakai topi rabi itu, dan mukanya itu bule-bule ya, dan memakai kacamata. Nah itu muncul di dinding ya, barusan saya melihat, dan saya segera salin baju ya, saya segera berganti baju. Karena apa? Roh Kudus itu mengatakan, bersaksi anakku, kamu harus saksikan ini ya. Saya melihat tiba-tiba ya Bapak Ibu, karena penglihatan itu datang secara tiba-tiba ya. Kalau saya mendapatkan penglihatan itu tiba-tiba Bapak Ibu, saya tanpa duga, tanpa saya sadari, langsung plak dilihat ya. Jadi saya melihat muka orang Cina ya, Cina asli ya, RRC ini ya, dengan mata sipit, putih ya, putih sekali ya, di samping kiri, dan ada serigala di tengah-tengah, dan ada muka rabi ya, bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini, sementara melihat ke bangsa Cina ini, orang Cina ini, dia melihat ke bangsa Cina ini, muka ini menghadap ke bangsa Cina ini ya. Itu saja penglihatan saya malam ini, dan saya mendapat penglihatan ini, banyak hal yang dikode tentang bangsa Cina ini ya, dari tahun 2019 ini Bapak Ibu. Dan terakhir sebelum kebanjiran ya, banjir bandang itu, saya melihat juga ya di dinding ya, di dinding kos ini ya. Dan saya bercerita ya kepada Ibu Pendeta, ada yang sering datang kepada saya, sering bercerita. Saya cerita setiap penglihatan itu, saya cerita ya, saya cerita kepada beliau. Saya mengatakan, saya melihat kok aneh sekali ya, ada seorang gadis ini memegang burung ya, burung putih. Nah burung putih ini saya kenal ya, burung putih ini adalah kode bangsa Cina ya, yang mulutnya panjang ya,
yang agak kuning, ya. Burung itu seperti burung yang di padi itu yang memakan makanan itu, burung apa itu yang putih, itu yang putih semua, ya. Itu dipegang begini ya sama cewek cantik, ya, gadis cantik itu dipegang begini di tangannya, ya. Itu burung itu, dan burung itu melambangkan negara Cina ini, ya, yang seperti saya lihat burung itu, burung raksasa itu, ya, yang lagi berjalan di tanah itu, tetapi badannya onta dan ditunggangi oleh prajurit yang memakai kain hitam semua, ya. Prajurit itu ya lengkap dengan pedangnya 2 meter, ya, 1 meter lebih, panjang sekali pedang itu, ya, lambang perang, ya, prajurit itu. Jadi roh perang ini berada di tangan Cina dengan Timur Tengah, ya. Jadi itu yang saya lihat lalu itu, ya, sudah beberapa waktu lalu, dan saya telah menyaksikan itu dan ada di status-status FB saya, ya. Saya sering ulang-ulang itu kalau Roh Kudus itu mengingatkan saya. Nah, malam ini Roh Kudus mengingatkan saya, ya, bersaksi. Kamu harus bersaksi, jangan malas-malasan, ya. Saya kadang kalau tidak dikasih ingat, ya, agak ya, kalau sudah sibuk, ya, masak apa, ya, saya cuma santai-santai. Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya, ya, kamu harus bersaksi, anakku, kamu harus bersaksi, katakan ini kepada mereka, saksikan cepat, ya. Saya seperti manusia ini kayak seperti malas, ya. Capek ini, mau bersantai sedikit. Jangan anakku, jangan. Jadi saya cepat-cepat, ya, mempersiapkan diri, dan saya menyaksikan ini, Bapak Ibu. Jadi kita lihatlah di dunia nyata ini, negara siapa yang akan keluar, ya. Jadi dua kubu ini yang akan keluar sekaligus berperang, ya. Itu menurut penglihatan saya, Bapak Ibu, supranatural, spiritual, yaitu dimulai dari negara Cina dan Timur Tengah. Itu penglihatan saya dari 2019, Bapak Ibu, masuk di 2020, terus dikasih lihat terus, ya. Dan saya telah menyaksikan itu, ya, di channel Sahabat Allah, ada di situ kesaksian-kesaksian saya juga, ya, di YouTube, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa begitu istimewanya negara Cina ini, ya, di mata Allah, ya. Ada tujuan baik, yang sangat baik yang Allah berikan kepada negara ini. Negara ini dihantam habis oleh Allah supaya mereka bertobat, Bapak Ibu. Mereka boleh mengenal jalan Allah itu. Mereka boleh berseru meminta tolong kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Karena apa? Negara ini, ya, dijadikan, ya, kata roh itu yaitu Babel zaman now. Babel zaman modern, ya, seperti zaman dulu itu Babelonia, ya, negara Babel itu, ya, yang ingin naik ke langit, ya, ingin menjangkau kerajaan Allah itu, ya, ingin menyamai Allah, ya, sehingga apa? Allah memporak-porandakan mereka, menghancurkan mereka sehingga mereka tercerai-berai dengan berbagai bahasa. Nah, ini Cina ini negara Babel zaman now, ya, Babel zaman sekarang, ya. Mereka terkenal dengan kepintarannya, ya. Mereka menguasai obat-obatan, teknologi, ya, segala sesuatu, ya, mereka menguasainya karena diberikan penglihatan kepada saya pada saat ini. Dan pada saat itu juga, ya, dengan penglihatan di langit, ya, di awan-awan, seketika berubah langit itu menjadi kuning keemasan itu, ya. Dan mata sipit ini negara Cina ini, ya, RRC ini yang muncul, ya, mata sipit RRC negara Cina, bangsa Cina ini, ya, dikode dengan kumis lebat, ya, ilmu pengetahuan, dengan topi rabi itu, topi dokter itu, ya, tabib, ya. Itu melambangkan obat-obatan, ya, dunia medis kedokteran mereka pegang semua, ya, obat-obatan, ya. Buktinya nanti semua negara akan meminta pertolongan daripada Cina ini, ya, mengenai vaksin coronavirus ini, ya, karena akan keluar dari sana, ya, anti vaksin ini, ya, coronavirus ini, ya. Kita lihat sekarang dipegang oleh Cina ini, dan kita berhati-hati, Bapak Ibu, di dalam menyikapi segala sesuatu yang akan terjadi, ya, di akhir-akhir zaman ini, ya, di akhir-akhir detik-detik ini, ya. Karena ini kita akan masuk, ya, sudah memasuki masa kesusahan awal, ya, Bapak Ibu. Jadi inilah detik-detik terakhir kita manusia, ya, tidak lama, ya, tidak lama, karena jam alam supranatural spiritual itu telah berhenti, ya, Bapak Ibu. Saya kalau masuk di alam itu saya seringkali lihat jam,
ada jam khusus di sana seperti jam kuno itu dia berputar. Dia berputar. Pertama itu agak lambat saya lihat, dan diperlihatkan lagi ya, agak cepat putarannya, cepat sekali, dan tiba-tiba berhenti. Nah, ini sudah berhenti Bapak Ibu. Jam di sana itu alam supranatural spiritual, saya ingin katakan kepada kita sekalian, yang saya lihat dan dapat itu sudah berhenti. Jadi tinggal menunggu waktu dunia saja apa yang akan terjadi ya di setiap detik ya. Detik-detik itu jam di sana itu ya boleh terhitung bulan atau tahun di waktu dunia, karena waktu dunia ini putarannya lambat sekali ya Bapak Ibu, karena di sana alam supranatural spiritual itu sangat cepat Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang sudah diperlihatkan Tuhan kepada saya, dan saya menyaksikan ini kepada kita sekalian, supaya kita berjaga-jaga di dalam doa dan di dalam roh kebenaran Allah yang hidup, Allah yang kudus itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah diri kita masing-masing sebaik mungkin di dalam menyembah Tuhan Allah, di dalam mengagungkan Dia, di dalam kita sujud menyembah kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya berpesan bahwa jagailah, rawatlah tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Persembahkanlah tubuh kita ini di hadapan Allah menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Jikalau pada saat ini kita masih tenggelam di dalam dosa, mari kita tinggalkan dosa-dosa itu, kita berpaling kepada terang Allah yang maha kudus. Kita minta penyucian daripada Allah sehingga kita boleh layak untuk masuk di dalam kerajaan itu Bapak Ibu, kerajaan sorga yang kekal. Kita layak untuk bersuka cita, kita layak untuk berbahagia dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah yang maha kudus. Biarlah nama Tuhan terpuji di muka dunia ini, di muka bumi ini, sehingga roh kebenaran itu boleh menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi bagi dunia ini. Ya, karena apa? Pintu anugerah Allah akan segera tertutup. Tidak akan lama lagi pintu tobat itu akan ditutup Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, jangan kita berlama-lama menikmati dosa itu, tetapi marilah ambil langkah yang tegas untuk diri kita. Kita katakan stop, saya tidak akan mau lagi menyakiti hati Tuhan. Stop, saya tidak akan lagi melukai hati Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa kabar sukacita kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenal jalan kebenaran itu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. God bless you all. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amin.